Halo semua, aku Sulvina dan sekarang kalian lagi nonton Kode Abstrak. Di sini kita bakal bahas sesuatu yang creepy, mulai dari misteri, horor, mitos, konspirasi, histori, atau juga tragedi. Di malam Jumat ini, aku bakal nemenin kalian dengan kisah horor yang jadi urban legend, yang terkenal dan jadi buah bibir di kalangan masyarakat daerah Jakarta, tepatnya di Ancol, Jakarta Utara. Bahkan nih, saking terkenalnya kisah ini sampai diangkat jadi sebuah film, yaitu Si Manis Jembatan Ancol. Tapi gimana sih awal mula dari kisah Si Manis Jembatan Ancol ini? Katanya sih merujuk sama kisah seorang perempuan yang namanya Maryam. Tapi nyatanya kisah Si Manis Jembatan Ancol ini gak semanis namanya. Ada kisah kelam di balik peristiwa yang terjadi di sekitar Jembatan Ancol masa itu. Gimana kisahnya? Dan gimana sih sosok si manis ini? Semanis apakah dia? Ayo kita bahas. Sosok si manis ini sering digambarkan dengan wujud seorang perempuan yang pakai gaun warna merah dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Sosoknya sering berkeliaran di sekitar Jembatan Ancol, punya sifat jahil, jadi sering menghantui orang-orang sekitar atau pengendara-pengendara yang lewat di Jembatan Ancol itu. Dan akibat dari sifat jailnya si manis tadi, gak jarang ada kecelakaan, baik tabrakan antar pengendara atau bahkan kecelakaan tunggal kendaraan yang jatuh terjun dari jembatan. Usut punya usut, kisah dibalik usilnya si manis tadi karena hantunya itu mau balas dendam. Menurut Syahbudin dalam bukunya Legenda Si Manis Jembatan Ancol tahun 2012, si manis tadi punya nama Maryam. Tapi ada versi lain yang bilang kalau nama aslinya itu Siti Ariyah, yang dulu hidup di abad ke-19, tepatnya di masa penjajahan Belanda di DKI Jakarta yang dulu namanya Batavia. Ada tokoh Betawi yang ngelakuin penelitian soal legenda Ariyah ini dari saksi-saksi yang hidup di tahun 1955 sampai 1960. Nah, dulunya kisahnya ini ada di tahun 1817. Ariyah atau warga biasa manggilnya Maryam itu tadi, dulunya itu anak gadis yang tinggal di emper atau paviliun rumah seorang juragan kaya di Kampung Sawah Paseban. Nah, dia itu tinggal di situ sama emaknya. Terus pas Ariyah udah umur 16 tahun, si pemilik rumah atau juragan kaya itu tadi naksir sama Ariyah dan pengen jadiin Ariyah itu sebagai istrinya. Terus apa sama Ariyah diterima gitu aja? Enggak dong. Soalnya Ariyah itu tahu kalau dia itu cuma dijadiin selir atau simpanan aja sama si juragan kaya itu tadi. Terus buat nolak hal itu, Ariyah yang gak mau dinikahin itu, dia kabur lah dari rumahnya juragan itu. Terus pas Ariyah ini lagi kabur, dia malah kena apes lagi. Dia ketemu sama Oi Tambasia, seorang juragan kaya raya di Batavia yang punya villa di kawasan Bintang Emas yang sekarang namanya Ancol. Nah, saat itu Oi atau juragan kaya tadi itu dikenal sebagai maniak yang suka ngoleksi cewek-cewek muda. Dan tuh pas lagi jalan-jalan atau lagi berkendara, si Oi ini lihat si Ariyah dan dia langsung tertarik pengen milikin Ariyah. Soalnya mungkin dia ini lihat si Ariyah ini lagi jalan sendirian kan, cewek dah tuh, dia cantik pula tuh si Ariyah ini, mana masih muda lagi si Ariyah. Terus mau disikat lah itu sama si Oi. Dia nyuruh dua centengnya atau suruhannya itu
buat ngejar si Arya yang lagi kabur. Terus Arya pun ketangkep sama orang-orang itu di bendungan Dempet Danau Sunter. Tapi Arya ini nggak tinggal diem, walaupun udah ketangkep, dia ini tetap berusaha buat kabur dan ngelawan para centeng itu tadi yang punya badan besar dan juga kekar. Tapi sayangnya Arya malah tewas di tangan kedua orang itu. Habis dibunuh, orang-orang itu tadi ninggalin jenazah Arya di area persawahan sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Kata orang-orang yang tinggal di sekitar situ, Arya jadi arwah gentayangan. Soalnya mungkin dia ini pengen ngasih tahu keberadaannya ke emaknya. Masyarakat yang lewat di daerah itu, tempat dibuangnya jenazah Arya, sering lihat penampakan sosok gadis cantik berambut panjang. Penampakan sosok gadis itu sering dikaitin sama kejadian kecelakaan lalu lintas yang ada di daerah itu. Soalnya ada beberapa korban kecelakaan itu bilang kalau dia itu lihat ada sosok perempuan yang tiba-tiba muncul di depan kendaraan mereka, bikin para pengendara kaget, akhirnya banting setir dan terjadilah kecelakaan. Maka dari itu, orang-orang di sana ngasih pesen kalau ada kendaraan yang mau lewat di daerah itu wajib bunyiin klakson sebagai isyarat permisi kalau kendaraannya mau lewat, biar terhindar dari gangguan sosok perempuan tadi. Nah, abis itu warga di sana nyebut penampakan perempuan tadi dengan nama si Manis Jembatan Ancol. Di tahun 2003, ada warga sekitar jembatan Ancol yang punya kekuatan indigo. Dia ini penasaran sama sosok Arya ini kayak gimana. Akhirnya dia ini nyoba buat ngelukis sosok Arya ini. Dengan kemampuannya, dia itu tahu kalau Arya itu sosok perempuan yang sederhana, wujudnya itu cantik, berkulit sawo matang, tingginya mungkin sekitar 160 cm, berambut panjang, pakai baju kebaya hitam dengan bintik warna biru, dan matanya sedikit juling. Dan dari lukisan itu, Arya bisa nyampein pesan kalau dia adalah wanita biasa yang teraniaya, bukan setan jahat yang harus ditakutin sama masyarakat. Tapi ada beberapa versi lain nih dari kisah si Manis Jembatan Ancol ini. Jadi ada seorang pengamat yang punya kemampuan indigo, bisa mengetahui hal gaib di masa lalu, dan dia ngelakuin penelusuran di sekitar jembatan Ancol. Menurut dia, ada 3 versi sejarah dari kisah si Manis Jembatan Ancol ini. Yaitu yang pertama ada di tahun 1800-an, yang kedua ada di tahun 1900-an, dan yang ketiga ada di tahun 1950-an. Nah, yang pertama itu di tahun 1800-an, ceritanya ada seorang perempuan yang disukain sama tuan tanah. Terus si tuan tanah ini mau jadiin perempuan itu sebagai selir. Tapi cewek itu tadi nolak, dia diculik, terus tewas. Terus jasad perempuan itu tadi dibuang di Kali Ancol yang dulunya itu adalah rawa-rawa. Nah, kisah itu mungkin dari kisahnya Arya yang udah aku ceritain tadi. Terus yang kedua, katanya di tahun 1900-an ada kejadian seorang perempuan yang meninggal, tapi meninggalnya ini di tempat lain, tapi jasadnya ini dibuang di sekitar jembatan Ancol. Terus yang ketiga, di tahun 1950-an dulunya ada kisah sepasang kekasih nih lagi main di sekitar jembatan Ancol. Terus si cowoknya ini pamit pergi sebentar dan nyuruh ceweknya ini buat nunggu di sekitar jembatan Ancol. Terus pas cowoknya ini balik ke jembatan tempat ceweknya ini nunggu, di situ ceweknya tiba-tiba ngilang gitu aja, nggak tahu kemana. Si cowoknya ini berusaha buat nyari ceweknya ini, tapi karena zaman dulu itu belum ada HP, jadi belum bisa calling-callingan, belum bisa chattingan. Akhirnya si cowok ini cuma bisa nyariin ceweknya ini di sekitar jembatan. Dan dia cuma nemuin pakaian yang dipakai sama ceweknya di pinggir jembatan, pakaiannya doang, tapi orangnya nggak ada. Nah, menurut orang yang ngelakuin penelusuran di jembatan Ancol tadi, katanya sosok cewek yang ngilang itu dipinang sama raja dari kerajaan gaib di sekitar Kali Ancol. Jadi katanya di Kali Ancol itu ada sebuah kerajaan gaib, di situ ada raja yang berkuasa.
Jadi kalau ada cewek dari kalangan manusia yang disukain sama raja dari kerajaan gaib tadi, bakalan dipinang dan ditarik buat tinggal di kerajaan gaib itu. Dan dari adanya kerajaan gaib itu, jadi pusat berkumpulnya para makhluk gaib yang ada di daerah Ancol. Menurut orang yang ngelakuin penelusuran tadi, dia ngasih kesimpulan kalau di jembatan Ancol ternyata ada banyak sosok hantu perempuan dengan wujudnya yang beda-beda. Ada sosok hantu cewek yang pakai baju merah, ada yang pakai baju putih, dan juga pakai baju hitam. Tapi warga sekitar itu nyebut semua sosok itu tadi dengan sebutan yang sama, yaitu si manis jembatan Ancol. Nah, itu tadi kisah sejarah tentang si manis jembatan Ancol. Selanjutnya aku mau nambahin cerita dari masyarakat sekitar jembatan Ancol yang pernah dihantuin sama si manis. Jadi ada orang yang tinggal di dekat daerah jembatan Ancol, namanya Mbah Broto. Dia ini punya pekerjaan sebagai pelukis. Karena rumahnya di dekat jembatan Ancol, jadi dia sering ngelukis di sekitar situ. Mbah Broto ini bilang kalau dia pernah didatengin sosok wanita cantik yang minta buat dilukisin. Tapi belum selesai Mbah Broto ini ngelukis perempuan itu tadi, sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang. Akhirnya Mbah Broto ini berusaha buat nyari di sekitar jembatan itu. Dia tanya sama orang-orang sekitar. Nah, kebetulan di sekitar jembatan itu juga ada temennya Mbah Broto yang profesinya juga sebagai pelukis. Nah, Mbah Broto ini tanya ke temennya, dia tahu nggak cewek yang dilukis sama Mbah Broto tadi? Kok tiba-tiba ngilang gitu aja? Tapi temennya Mbah Broto ini malah tanya balik ke Mbah Broto, emang lu tadi ngelukis siapa? Orang nggak ada orang, gua nggak lihat orang. Intinya temennya Mbah Broto itu gak lihat kalau ada cewek yang lagi dilukis sama Mbah Broto. Terus Mbah Broto ini masih berusaha buat nyari cewek itu tadi di sekitar jembatan. Nah, pas Mbah Broto ini lihat ke jembatan, dia ini lihat ada orang di situ di jembatan itu. Ada orang, tapi makin dia matiin, Mbah Broto ini kaget. Dia ini heran, si sosok cewek itu tadi tiba-tiba terbang melayang di atas jembatan Ancol. Dan dari situ Mbah Broto ngira kalau itu adalah si manis jembatan Ancol. Ya, itu tadi soal asal muasal dan kisah-kisah si manis jembatan Ancol yang ternyata di balik namanya yang manis ada kisahnya yang tragis. Buat kalian terutama warga Jakarta yang tinggal di dekat daerah itu, yang mungkin udah pernah lihat atau punya pengalaman digangguin sama si manis tadi, boleh banget kalian cerita komentar di bawah. Oke semua, jadi gitu dulu aja cerita kita di malam hari ini. Makasih buat kalian yang udah stay terus. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pantengin terus channel kita tiap malam Jumat dan juga Selasa malam. Sampai jumpa di Kode Abstrak selanjutnya. Bye bye.